Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Bu, kalau anaknya masuk pesantren, sabar. Sabar. Sabar Pak, kalau anaknya sedang mulai menghafal Al-Quran. Sabar dan Bukan saya melarang sekolah umum, silahkan mau jadi dokter, mau jadi profesor, mau jadi silahkan S1, S2, S3, S campur silahkan. Lidahnya Nabi Muhammad, kalau berhasil nanti kita meninggal disambut dan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Rasulullah mengatakan anak khairu mukafi, atau adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau kita sudah membantu dan membina anak-anak kita supaya membantu perjuangannya Nabi Muhammad akan membalas kita. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Dia tidak merdeka dalam berpikir, dia tidak merdeka di dalam berpendapat. Harus berpendapat sesuai dengan kitab saja tidak berani karena berbeda dengan gurunya. Padahal Imam Syafi'i, dia punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya pendapat sendiri, Imam Syafi'i punya pendapat sendiri. sabar ya Bu, kalau anaknya masuk pesantren. Sabar. Sabar. Sabar Pak, kalau anaknya sedang mulai menghafal Al-Quran. Sabar dampingi. Lelahnya sebentar Pak. Nanti kalau sudah dia hafal, hilang semua lelah itu. Anda pulang, lihat anak, baru usia 4 tahun, 3 tahun, pulang-pulang sudah murajaah, sedang baca Quran surat Ad-Duha, itu penat semua, hilang. Capek, masalah di kantor, hilang semua. Tiba-tiba Anda peluk, ngaji sama-sama. Keluar aja air mata itu. Apalagi saat dia telepon itu. Ya, ayah, Anda sedang rapat, anak telepon. Terpaksa Anda angkat, dalam keterpaksaan dia cerita, ayah, hari ini aku selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Itu Anda bisa pamit dari rapat sebentar, hanya untuk sujud. Terus sujud. Dan hilang. Anda sudah nggak peduli mau dapat proyek dan dapat proyek, sudah nggak peduli Anda. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dinilai. Quran itu beda. Beruntung para orang tua yang punya anak berada di pesantren, beruntung. Apalagi sampai menjadi seorang ustadz, beruntung. Kenapa? Telah menggembirakan Nabi Muhammad. Saya masih teringat bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatullah, beliau berkata, beruntung para wali santri yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Kenapa? Dia sudah memulai tahapan menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau sudah berhasil anaknya menjadi seorang ustadz, seorang da'i, apa yang dilakukannya? Kata saya punya abah, demi Allah, nanti ketika meninggal dunia wali santri itu akan dipeluk dan disambut oleh Nabi Muhammad. Bin Ahmad bin Fiqih beliau katakan, siapa-siapa yang memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren Ahlu Sunnah wal Jamaah, rizkinya dijamin 2 kali lipat daripada anak-anak sekolah-sekolah umum. Bukan saya melarang sekolah umum, silahkan mau jadi dokter, mau jadi profesor, mau jadi silahkan S1, S2, S3, S campur silahkan. Tapi tolong ajaran Nabi Muhammad SAW, pembacaan kitab kuning yang diajarkan oleh Guru Zaini, yang diajarkan oleh Guru Ridwan, jangan sampai ditinggalkan saudara-saudara. Jangan sampai ada nomor 2 kan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mondokkan anak itu, niatnya apa? Niatnya satu, apa? Anak ini saya persembahkan untuk Nabi Muhammad. Biarkan jadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Kalau berhasil, nanti kita meninggal disambut dan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Rasulullah mengatakan anak khairu mukafi, atau adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau kita sudah membantu dan membina anak-anak kita supaya membantu perjuangannya Nabi Muhammad akan membalas kita.